Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sukobakti, NIM 23040190154. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan membawakan judul pembahasan kuliah pada pagi hari ini, yaitu landasan filosofi pengembangan kurikulum. Pengertian secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijakan, love of the wisdom. Untuk mengerti dan berbuat secara bijak, seorang harus memiliki pengetahuan, dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis. Dalam pengertian umum, filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Plato menyebutkan filsafat ilmu pengetahuan adalah tentang suatu kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, mengembangkan suatu kurikulum, baik itu dalam tertulis maupun operasional di sekolah. B. Yang kedua yaitu klasifikasi filsafat pendidikan. Menurut Reja Muhardiatso terdapat 4 pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan umumnya dan pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Filsafat idealisme, 2. Realisme, filsafat pragmatisme, dan filsafat pendidikan nasional. Dalam filsafat tersebut akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai yang melandasi, membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, termasuk yang dianut oleh perorangan sekalipun, akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan. Yaitu yang pertama adalah landasan filosofis idealisme. Menurut filsafat idealisme, bahwa kenyataan atau realita pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme, bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat sampai pada tingkat rendah operasional harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan kebajikan sosial sesuai dengan kemanusiaannya. Isi kurikulum sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja, dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Implikasi bagi para pendidik yaitu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terselenggaranya pendidikan. Pendidik harus memiliki keunggulan kompetitif baik dalam segi intelektual maupun moral sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis realisme. Dikatakan ini kebalikannya dari idealisme, di mana menurut filsafat ini memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial, dan material. Sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realisme atau dunia bersifat mental, spiritual. Menurut realisme, bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Mengingat sesuatu bersifat materi, maka tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutama diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kurikulum kalau didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif di organis pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada pelakaran, subjek concerned, terutama bahwa peran pendidik dimaksudkan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran. Untuk itu harus menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan pembelajaran, seperti penguasaan terhadap metode, media, strategi, serta teknik pembelajaran secara metodologis. Unsur pembiasaan memiliki arti yang sangat penting diutamakan dalam mengimplementasikan program pendidikan atau pembelajaran bersifat filsafat realisme. Landasan filosofi yang ketiga yaitu landasan filosofis pragmatisme.
Landasan ini memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik plural yang berubah. Manusia menurut pragmatisme adalah hasil evolusi biologis dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, ataupun norma-norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik oleh manusia lainnya. Tujuan filosofi ini yaitu pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Warisan-warisan sosial dan masa lalu tidak menjadi masalah, karena fokus pendidikan menurut paham pragmatisme adalah menyongsong kehidupan yang lebih baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Oleh karena itu, proses pendidikan dan pembelajaran secara metodologis harus diarahkan pada upaya untuk pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Peran pendidik di sini yaitu memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus terlampaui jauh-jauh. Yang keempat, filosof pendidikan nasional di Indonesia, yaitu bersumber pada Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, menjadi warga yang demokratis, serta bertanggung jawab. C. Manfaat filsafat pendidikan. 1. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita akan mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusia bagaimanakah yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan. Yang kedua, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan yaitu memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang keempat, yaitu tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang kelima, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. D. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipenuhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan menyampaikan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara kurikulum pendidikan dan suatu negara dengan falsafah yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Kurikulum yang dianut pada masa itu berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat Indonesia dijajah Jepang. Maka orientasi kurikulum berpindah, yaitu disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang dianut oleh negara Jepang. Setelah Indonesia merdeka secara bulat utuh, Indonesia menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar berbangsa bernegara, maka kurikulum pendidikan pun disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.